Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-189 ini, kita ingin melanjutkan pengenalan kita terkait dengan ilmu mantik. Pada edisi sebelumnya, kita sudah mencoba untuk mengenalkan terkait dengan istilah ulama ilmu mantik adalah al-mu'arrif atau at-ta'rif. Al-mu'arrif atau at-ta'rif. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin diistilahkan dengan istilah definisi. Ya, definisi. Maka dikenal dengan istilah ta'rif. Ya. Nah, ulama ilmu mantik terkait dengan al-mu'arrif atau at-ta'rif ini memang sangat terkait dengan al-kulliyat al-khams. Ya, yang ada 5 itu ya. Pertama, yang pertama adalah al-jinsu, yang kedua adalah al-faslu, yang ketiga adalah al-arad tapi al-ammah atau al-arad, kemudian yang keempat adalah al-arad al-khosoh atau lebih terkenal dengan istilah al-khosoh, kemudian yang kelima adalah nau. Nah, eh, al-mu'arrif atau at-ta'rif ini sangat erat hubungannya dengan al-kulliyat al-khams tadi. Nah, eh, para ulama ilmu mantik itu menyepakati bahwa al-mu'arrif atau ta'rif itu secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Itu kemarin sudah kita sampaikan ya. Yang pertama adalah al-haddu, yang kedua adalah ar-rasmu, dan yang ketiga adalah al-lafzu. Nah, kemudian untuk al-haddu itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu al-haddu at-tamu dengan al-haddu an-naqis. Kemudian yang ar-rasmu itu juga para ulama ilmu mantik membagi lagi menjadi 2, yaitu ar-rasmu at-tam sama ar-rasmu an-naqis. Sementara untuk al-lafzu tidak ada pembagian lagi. Nah, kalau kita lihat dari segi perinciannya ini tadi, maka al-mu'arrif atau at-ta'rif atau definisi menurut ulama ilmu mantik itu dibagi menjadi 5 atau ada 5 macam. Ya. Jadi yang pertama adalah al-haddu at-tamu, yang kedua adalah al-haddu an-naqisu, yang ketiga adalah ar-rasmu at-tamu, yang keempat adalah ar-rasmu an-naqis, dan yang kelima adalah al-lafzu. Nah, sekarang kita ingin melihat perbedaan sekaligus contoh dari masing-masing at-ta'rif atau al-mu'arrif atau definisi tadi. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu al-haddu at-tamu, yaitu ketika at-ta'rif atau al-mu'arrif atau definisi itu terdiri dari atau tersusun dari al-jinsu al-qorib atau jenis qorib dengan al-faslu. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa al-mu'arrif atau ta'rif ini sangat erat hubungannya dengan al-kulliyat al-khams. Nah, al-kulliyat al-khams tadi kita sampaikan, yang pertama adalah al-jinsu, yang kedua adalah al-faslu, yang ketiga adalah al-arad al-am, atau dikenal dengan istilah al-arad, yang keempat adalah al-arad al-khasah, atau lebih dikenal dengan istilah al-khasah, kemudian yang kelima adalah an-nau. Nah, kalau untuk yang al-haddu at-tamu,
itu adalah al-mu'arrif atau at-ta'rif atau definisi yang tersusun dari al-jinsul qorib sama al-faslu. Al-jinsul qorib sama al-faslu. Nah, al-jinsul qorib sama al-faslu. Nah, al-jinsul qorib itu apa contohnya? Al-jinsul qorib itu contohnya adalah al-hayawan. Sementara untuk yang al-faslu itu adalah an-natiq. Ya. Kalau perbedaan antara al-jinsu dengan al-faslu, barangkali bisa dilihat penjelasan terkait dengan al-kulliyat al-khams. Ya. Al-kulliyat al-khams. Al-jinsu dengan al-faslu. Al-jinsul al-qorib dengan al-faslu ini contohnya. Nah, sekarang ini contohnya. Tadi kan al-mu'arrif atau at-ta'rif yang pertama yaitu al-haddu at-tamu itu adalah tarif yang tersusun atau yang terdiri dari al-jinsul qorib dengan al-faslu. Nah, contohnya apa? Contoh, misalnya mendefinisikan al-insanu. Nah, al-insanu huwa ma huwal insan. Al-insanu huwa al-hayawanu an-natiqu. Nah, al-hayawan itu namanya adalah al-jinsul qorib, an-natiqu itu adalah al-faslu. Nah, susunan dari al-jinsu al-qorib dengan al-faslu itu disebut dengan al-mu'arrif, al-had, at-tam. Oke ya, jelas ya. Jadi untuk yang contohnya, al-insan, kemudian ditakrifi dengan huwa al-hayawanu an-nati. Itu contoh al-had yang at-tam. Nah, sekarang al-had yang an-naqis itu seperti apa? Al-had an-naqis itu contohnya adalah takrif atau mu'arif yang menggunakan al-fasl saja. Sementara jinsin qorib tidak dipakai. Jadi, mahwal insan, al-insanu huwa an-natiku. Nah, jadi hanya an-natiku saja. Untuk mendefinisikan atau untuk mentakrif al-insan dengan kata-kata atau dengan kalimat an-natik. Nah, itu disebut dengan al-had tapi yang naqis. Yang naqis. Atau, nah contohnya ya, atau al-haddu an-naqis ini atau definisi atau takrif atau al-mu'arif yang terdiri dari al-jinsu al-ba'id dengan al-faslu. Nah, contohnya apa? Al-jinsul ba'id itu contohnya adalah al-jasadu. Kalau jinsul qorib itu al-hayawan. Kalau kalau jenis ba'id itu adalah al-jismu. Kemarin kan kita sudah sampaikan ada istilah al-jinsul qorib, ada al-jinsul mutawasid, ada al-jinsul ba'id. Ada qorib, kemudian al-mutawasid sama al-ba'id. Nah, al-jinsul ba'id biasa juga dikenal dengan istilah al-jinsul safil. Nah, safil. Nah, kembali ke al-had an-naqis. Al-had an-naqis itu ada dua susunan ya. Yang pertama hanya terdiri dari al-fasl, makanya kalau mahwal insan, al-insanu huwa an-nafiq. Nah, yang kedua, atau versi yang kedua, mahwal insan, al-insanu huwa al-jismu an-natiku. Bukan al-hayawanu an-natik. Jadi kalau definisi al-insan itu memakai al-jismu an-natiku, maka itu termasuk al-had yang an-naqis. Mengapa?
karena tersusun dari jenis yang bait dengan al-faslu. Nah, sedikit kita ulas mungkin untuk jenis ya. Al-jinsu al-qorib itu contohnya adalah al-hayawan. Al-jinsul mutawasid itu contohnya adalah an-nami atau al-hayyi, nah, atau al-jismul hayy, jisim yang hidup. Nah, kemudian untuk yang al-ba'id itu adalah al-jismu. Nah, jadi level-levelnya untuk al-jinsu ya, ada al-jinsul ba'id, ada al-jinsul al-jinsul mutawasid, ada al-jinsul qorib atau al-jinsul safil. Nah, kalau al-haddu itu tersusun dari al-jinsul qorib dengan al-faslu, maka dia termasuk al-haddu. Contohnya adalah al-insanu huwa al-hayawanu an-natiq. Nah, kalau al-haddu terdiri dari jenis ba'id dengan al-faslu, maka dia termasuk al-had an-naqis. Contohnya, al-insanu huwa al-jismu an-natiqu. Nah, ini udah jelas ya untuk dua definisi yang pertama. Nah, dua definisi berikutnya yaitu ar-rasmu. Kalau ar-rasmu yang atamu itu terdiri dari al-jinsul qorib, ya, al-jinsul qorib dengan al-khosoh. Nah, menjadi mahwal insan, al-insanu huwa al-hayawanu ad-dhahiku. Nah, itu adalah ar-rasmu yang atam. Nah, kalau ar-rasmu tapi yang an-naqis, itu ketika definisi itu atau tarif itu hanya terdiri dari al-khosoh. Mahwal insan, al-insanu huwa ad-dhahik. Itu termasuk al-had tapi an-naqis. Atau tersusun dari jenis yang bait dengan al-khosoh. Contohnya, mahwal insan, al-insanu huwa al-jismu al-dhahik. Nah, itu jadi sudah 4 ya. Jadi ada al-haddu tam, al-haddu naqis, ada rasmu tam, ada rasmu naqis. Sekarang yang terakhir adalah al-mu'arrif atau ta'rif al-lafzu. Nah, ini sebenarnya adalah menggunakan lafal yang lebih terkenal. Nah, dengan lafal yang lebih terkenal. Contoh misalnya, ulama ilmu mantik biasa mencontohkan kata al-ghaddanfar dengan al-asad. Al-ghaddanfar itu maksudnya adalah al-asadu itu. Cuma kata-kata al-ghaddanfar atau kalimat al-ghaddanfar itu tidak begitu dikenal. Sehingga al-ghaddanfar huwa al-asadu. Al-ghaddanfar huwa al-asadu. Jadi lebih dekat ya, lebih yang dikenal oleh orang-orang Arab sana. Demikian juga kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya tidak tahu tentang bahasa misalnya short misalnya, oh itu pendek. Nah, itu namanya definisi yang menggunakan lafal. Jadi demikian, sekali lagi untuk al-mu'arrif atau at-ta'rif, ulama ilmu mantik secara terperinci terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-haddu tam, yang kedua adalah al-haddu naqis, kemudian yang ketiga adalah ar-rasmu tam, yang keempat adalah ar-rasmu naqis, dan yang terakhir adalah al-lafzu, atau yang kelima adalah al-lafzu. Untuk al-haddu tam contohnya al-insanu huwa al-hayawanun natiq. Kemudian untuk al-haddu naqis contohnya adalah al-insanu huwa al-fasl atau al-jismu apa al-insanu huwa an-natiq gitu saja, atau al-insanu huwa al-jismu an-natiq. Untuk yang ketiga yaitu ar-rasmu at-tam, contohnya adalah al-hayawanu al-insanu huwa al-hayawanu ad-dhahiku, atau al-insanu huwa ad-dhahik. Nah, itu adalah
Al-insanu huwa ad-dhahik. Kalau hanya ad-dhahik saja, itu termasuk contoh yang keempat, atau ar-rasmu an-naqis. Nah, ar-rasmu an-naqis contohnya adalah al-insanu huwa ad-dhahik, atau al-insanu huwa al-jismu ad-dhahik. Nah, yang terakhir, al-lafdu contohnya adalah al-ghadhanfaru huwa al-asadu. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.